Selamat pagi Bu, sapa resepsionis saat Elina memasuki gedung Ozzy Empire. Hari itu adalah hari pertama proyek William, dan dia juga akan bertemu dengan tim masa depannya. Dia harus melakukan yang terbaik dalam proyek ini untuk membuktikan kemampuannya kepada Dewan. Hai, saya di sini untuk bertemu dengan Tuan William. Bolehkah saya tahu nama Anda, Nona? Elina Mark, jawabnya sambil memperhatikan resepsionis memeriksa monitor komputernya, mungkin untuk memastikan bahwa dia memang punya janji dengan William. Ah, iya, Nona Elina, Tuan William belum tiba. Mohon tunggu sebentar, Nona. Terima kasih, balasnya sebelum duduk di sofa yang ada di dekatnya. Sofa itu adalah tempat yang sama saat pertama kali dia datang ke sini. Dia duduk dengan santai, mengingat bahwa anggota tim proyeknya juga baru akan datang. Seminggu terakhir cukup sibuk baginya setelah makan malam bersama keluarga William. Mereka tidak bertemu selama seminggu karena William menghadiri konvensi di luar negeri, sementara Elina sibuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia bahkan nyaris tidak punya waktu istirahat selain untuk tidur. Beberapa hari sebelumnya, dia mendengar bahwa orang tua William sempat mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Mereka tampak akrab, dan Mama Olivia bahkan mengatakan bahwa ibunya seperti sahabat yang sudah lama hilang. Lamunannya terhenti ketika seorang wanita berpakaian rapi mendekatinya. Wanita itu tersenyum. Elina merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Hai, sapa wanita itu. Ah, hai, jawab Elina sambil mencoba mengingat. Apakah kamu ingat aku? Sepertinya aku pernah melihatmu, tapi aku lupa di mana. Maaf, aku tidak pandai mengingat wajah, katanya sambil meminta maaf. Kita bertemu di kantor ini. Aku yang pingsan waktu itu, jelas wanita itu sambil tertawa kecil. Ah, sekarang aku ingat, jawab Elina sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Aku Elina, Nisa, katanya sambil menerima uluran tangannya. Bagaimana kabarmu? Kuharap kamu baik-baik saja sekarang, tanya Elina. Ya, dokter bilang aku hanya kelelahan. Tapi sekarang sudah membaik, jawabnya. Baguslah, jadi, kamu bekerja di sini. Benar, aku di departemen teknik. Sampai jumpa lagi Elina, dan terima kasih untuk waktu itu, ucap Nisa sebelum buru-buru berjalan ke arah lift. Setelah Nisa pergi, Elina melihat jam tangannya. Sudah lewat pukul 9, tetapi William masih belum datang. Tak lama kemudian, seorang pria memasuki lobi. Elina langsung mengenalinya. Rasanya ada sesuatu yang bergetar di dadanya ketika mata mereka bertemu. William tersenyum padanya dan memberi isyarat untuk mendekat. Hai, sapa William singkat. Aku sudah meneleponmu. Kamu tidak mengecek ponselmu. Tanyanya serius. Ah, maaf. Elina tergagap sambil mencari ponselnya di dalam tas. Tidak apa-apa. Aku tadi pergi ke rumahmu untuk menjemputmu. Kenapa kamu datang sepagi ini? Agar tidak terlambat. Selamat pagi juga William, jawabnya sambil mengerutkan kening. Tawa kecil terdengar dari belakang William. Elina menoleh dan melihat kakek Benjamin berdiri di sana. Kakek, serunya malu-malu sebelum mendekati kakeknya untuk memberikan ciuman. Kau selalu membuatku terhibur cucuku, jawab kakek Benjamin sambil tertawa lepas. Elina tersipu malu. Dia melirik William, takut jika pria itu merasa kesal karena kegaduhannya. Namun, William hanya menghela napas sebelum berkata, "Selamat pagi sayang." Dia mendekat untuk mencium pipinya. Lebih baik, bisiknya lembut. Elina bisa mendengar para karyawan di lobi terkesiap karena interaksi mereka. Dia berusaha mengabaikan tatapan mereka ketika mengikuti William menuju lift. Sesampainya di ruang konferensi, rapat dimulai dengan William memperkenalkan rencana proyek mereka. Rencananya adalah membangun hotel mewah dan resor pantai di Bali. Lokasinya strategis, dan diyakini akan menarik wisatawan lokal maupun internasional. Tim William dan Elina kemudian mempresentasikan rancangan mereka. Kakek Benjamin juga ikut mengawasi karena tanah yang akan digunakan adalah miliknya. Setelah pembahasan selesai, mereka beristirahat sejenak untuk makan siang. Sekretaris William memesan makanan untuk semua orang. Apakah kamu mau makan di kantorku? Tanya William. Hah, kenapa? Makan saja di sini bersama karyawanmu, jawab Elina sambil tertawa. Elina merasa nyaman melihat interaksi karyawan William yang hangat. Mereka sering menggoda satu sama lain, dan dia hanya bisa tersenyum melihatnya. Nyonya, bagaimana Tuan William sebagai pacar? Tanya Chris, salah satu karyawan William. Dia manis dan suka memberi kejutan,
jawab Elina sambil tertawa kecil. William yang mendengar itu berhenti makan. Dia bilang aku suka memberi kejutan ya, katanya sambil mendekat. Tiba-tiba, William mencium BR-nya di depan semua orang. Ruangan langsung hening. Elina membeku karena terkejut. Lihat apa yang ku bilang. Aku memang suka reaksimu, kata William sambil tersenyum puas. Elina hanya bisa memukul lengannya sambil merasa malu. Namun, karyawan William tampak menikmati momen itu dan mulai menggoda mereka lagi. Di tempat lain, mengapa kita perlu melibatkan dia dalam misi ini? S membentak dengan keras, membanting meja di depannya. Kawan, kita butuh dia, jawab Bimo dengan tenang. Dia satu-satunya yang bisa masuk ke sana. Kecuali kau bisa menyamar sebagai perawat seksi. Bimo tertawa kecil, namun segera reda ketika S menatapnya tajam. Kita punya agen wanita lain. Aku sudah memperjelas bahwa dia tidak lagi bertugas di misi kita, tegas S dengan nada dingin. F***K, kau juga idiot, balas Sinta tanpa basa-basi. Apakah aku yang meminta untuk bergabung? Jenderal sendiri yang menugaskanku ke sini. Dan aku tetap tidak paham kenapa kau harus berada di sini, ujar S kali ini dengan nada lebih keras. Sejauh yang aku tahu, kau sedang berlibur. King, yang sejak tadi mendengarkan debat panas antara S dan Sinta, hanya bisa terpaku. Ia tahu persis hubungan rumit di antara keduanya. S dan Sinta dulunya adalah pasangan, dua agen terbaik dari Lux, organisasi rahasia yang menjadi mitra NICA dalam misi-misi berbahaya. Namun, sesuatu di masa lalu memisahkan mereka, membuat Sinta meninggalkan tim. Kini, kehadirannya kembali mengusik keseimbangan. Sinta adalah aset besar. Ia tak hanya cerdas, tetapi juga ahli senjata dan bertarung. Ia bisa menjatuhkan 10 orang sendirian tanpa berkeringat. Namun, keras kepalanya seringkali menjadi masalah. Cukup, S berteriak. Jangan bertindak seperti anak kecil. Sinta membalas dengan nada yang tak kalah tinggi. Ketegangan memuncak ketika Sinta tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke S. Semua orang di ruangan itu terdiam. Sinta ini tidak dewasa, ujar Bimo dengan suara tenang, mencoba menenangkan situasi. Tidak dewasa, Sinta memelototinya. Bilang saja pada orang ini untuk berhenti jadi bajingan. S tetap menatap Sinta dengan serius. Aku tidak akan mengizinkanmu ikut misi ini. Sebagai kapten tim, aku berhak memutuskan. Siapa kau berani memutuskan itu? Aku di sini atas perintah jenderal sendiri. Balas Sinta tajam. Sudah cukup kalian berdua, Selaking mencoba menenangkan situasi yang hampir meledak. Sinta mendesah keras. Kau tidak akan pernah berubah. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah penuh kemarahan. Club Deluxe, markas rahasia Lux, Club Deluxe hanyalah kedok. Di balik gemerlap bar ini, tersembunyi markas rahasia Lux, kelompok elit yang menangani misi-misi paling sulit yang bahkan polisi tidak bisa sentuh. Hanya presiden dan wakil presiden yang mengetahui keberadaan mereka, tanpa mengetahui siapa agen-agen di dalamnya. Sinta memang keras kepala, tapi dia yang terbaik, kata Bimo pelan, berbicara pada King setelah Sinta pergi. Ya, tapi dia juga berbahaya, jawab King. Di sisi lain kota, suasana jauh lebih tenang. William datang terlambat ke pertemuan dengan Elina dan keluarganya. Ia terlihat lelah, dasinya longgar, dan kemejanya sedikit kusut. Maaf aku terlambat, katanya sambil duduk. Kau bahkan tidak menelepon, ujar Elina sambil memperbaiki dasinya yang berantakan. Aku sibuk rapat. Kurasa kau tahu betapa sulitnya berurusan dengan Daniel dan saudara-saudaranya, balas William sambil tersenyum tipis. Mereka berbicara tentang rencana pernikahan mereka. Tempat, tamu, catering, semuanya dibahas dengan detail. Mereka sepakat untuk mengadakan pernikahan sederhana namun elegan di Gedung X, dengan tamu undangan yang terbatas. Setelah pertemuan, William mengantar Elina pulang. Ia memutuskan untuk tinggal sebentar di rumahnya. Aku akan masak makan malam, kata Elina sambil menuju dapur. Kau bisa memasak? Tanya William sambil duduk di bangku dapur. Elina tersenyum kecil. Tentu saja, kau bahkan akan terkejut kalau aku bisa membuat bulalo favoritmu. Mereka bercakap ringan sambil Elina memasak pasta. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa hangat tanpa kecanggungan. Kau tahu, ujar William pelan, ini pertama kalinya aku merasa nyaman berbicara denganmu. Elina menatapnya sebentar lalu tersenyum. Mungkin karena kita mulai saling memahami.
Saat malam semakin larut, Elina merenung. Hubungannya dengan William adalah bagian dari kesepakatan. Tapi mengapa ia mulai merasa berbeda? Apakah perasaannya mulai berubah? Kenapa tidak menikmati saja momen ini? Pikirnya dalam hati. Elina tersenyum kecil, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi nanti, ia tahu satu hal, William bukan sekadar rekan, ia adalah seseorang yang mulai mengisi ruang di hatinya. Elina baru saja menyelesaikan rapat dengan timnya terkait proyek William. Sebagai penghargaan atas kerja keras mereka, ia mengundang timnya untuk menikmati camilan di kedai kopi terdekat. Lagi pula hari kerja hampir selesai, dan tidak ada agenda penting yang tersisa. Dia memesan caramel macchiato dan sepotong kue, lalu bergabung dengan rekan-rekannya yang sudah menunggu di meja. Bu, saya izin sebentar ke toko di sebelah. Saya sedang mencari sesuatu, ujar Amber sambil melambaikan tangan. Silakan saja, kami masih menunggu pesanan datang, balas Elina sambil membuka majalah dari rak terdekat. Cele dan Arman yang semula ada di sofa pergi ke meja kasir. Tinggallah ia bersama Widya yang tampak melamun di tempat duduknya. Kamu baik-baik saja, Wid? Tanya Elina. Widya tampak berbeda dari biasanya. Beberapa hari lalu, ia terlihat ceria dan penuh semangat, tapi kini wajahnya tampak suram dan lesu. Hah, Widya terkejut mendengar suaranya. Oh, ya, aku baik-baik saja. Kamu terlihat tidak bersemangat. Apa ada sesuatu yang mengganggu? Widya tersenyum samar, tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. Sebenarnya, bolehkah aku berbagi sesuatu denganmu, Elina? Aku tahu kita belum terlalu dekat, dan kamu tunangan bosku. Tapi aku benar-benar butuh tempat untuk bercerita. Tentu saja, ceritakan saja, jawab Elina lembut sambil mendekat, memberi isyarat bahwa Widya bisa berbicara dengan tenang. Widya menghela napas sebelum berkata dengan suara pelan, aku punya pacar, tapi dia selingkuh. Elina terdiam sejenak, terkejut mendengar pengakuan itu. Sungguh menyakitkan mengetahui ada seseorang yang tega mengkhianati Widya, seorang wanita cantik, baik hati, dan begitu hangat kepada orang lain. Tanpa berkata apa-apa, Elina merangkul Widya. Meskipun awalnya terkejut, Widya akhirnya menerima pelukan itu. Tak lama, tangisnya pecah di bahu Elina. Aku tahu rasanya, Wid. Lepaskan saja semua kesedihanmu, ujar Elina sambil mengusap punggungnya. Benarkah, kamu juga pernah merasakannya? Tanya Widya di sela tangisnya, melepaskan pelukan sambil menyeka air mata. Elina mengangguk. Ya, aku pernah mengalami hal yang sama. Itu sudah lama sekali, tapi kalau kuingat, aku juga bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Ceritakan saja semua padaku. Aku di sini untuk mendengarkan. Widya menarik napas panjang sebelum memulai kisahnya. Kami ini kekasih masa kecil. Kami tinggal bersebelahan waktu kecil, dan meski belum ada label resmi, kami tahu kalau kami saling menyukai. Namun setelah lulus SMA, aku pergi ke Amerika untuk kuliah, sementara dia tetap di sini. Kami sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan dia sempat menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi kami tetap berkomunikasi, meski aku tahu dia punya pacar waktu itu. Widya berhenti sejenak, menatap meja sebelum melanjutkan. Ketika aku kembali ke sini, dia sudah putus dengan pacarnya. Dia mulai mendekatiku lagi, dan akhirnya kami resmi berpacaran. 3 tahun kemudian, dia bilang kalau dia berkencan dengan gadis lain. Mata Elina membelalak kaget. Dia bilang begitu padamu. Widya hanya mengangguk sambil mengusap pipinya yang kembali basah. Aku merasa bodoh karena membiarkan ini terjadi. Menurutmu, apakah aku salah karena tidak memutuskan hubungan dengannya? Elina merenung sejenak sebelum menjawab. Itu bukan kesalahanmu. Kamu mencintainya karena kalian punya sejarah panjang bersama. Tapi jika dia terus mempermainkanmu, biarkan dia merasakan betapa bodohnya keputusannya. Jangan menyerah pada perasaanmu, Wid. Kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik. Widya tersenyum kecil mendengar kata-kata itu. Terima kasih Elina, rasanya lega bisa bercerita. Aku jarang menemukan teman yang benar-benar peduli padaku. Sama-sama, jika ada yang ingin kamu ceritakan lagi, jangan ragu untuk berbicara ya. Tak lama kemudian pesanan mereka tiba. Widya mulai kembali ceria, dan suasana di meja pun menjadi lebih ringan. Namun Elina merasa waktu berjalan begitu cepat. Saat melihat ponselnya, ia terkejut mendapati ada 10 panggilan tak terjawab dari William. Halo, jawabnya dengan suara ragu. Di mana kamu Michelle? Suara William terdengar dingin dan serius di telepon. Aku di kedai kopi,
jawab Elina gugup. Aku akan menjemputmu. Tunggu di sana, ucap William singkat sebelum menutup telepon. Beberapa menit kemudian William tiba. Dengan setelan bisnisnya yang rapi dan alis berkerut, ia menarik perhatian orang-orang di kafe. Namun tatapannya langsung tertuju pada Elina. Ayo pergi, ucapnya sambil menggenggam tangan Elina tanpa menyembunyikan wajah masamnya. Saat mereka masuk ke mobil, William langsung menatap Elina dengan tajam. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Itu keputusan mendadak. Rapat selesai lebih awal, dan aku hanya ingin bersantai sebentar dengan tim, jawab Elina mencoba menjelaskan. Setidaknya kamu bisa mengirim pesan. Aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Elina mendesah. Aku tidak menyangka kamu akan khawatir sampai seperti itu. Aku hanya ingin tahu di mana kamu berada, Michelle. Mulai sekarang, beritahu aku setiap kali ada perubahan rencana. Dan aku akan melakukan hal yang sama untukmu, kata William tegas. Elina melipat tangan di dada. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi kamu juga jangan terlalu paranoid ya. Saat perjalanan dilanjutkan, William membuka pembicaraan lagi. Siapa pria yang tadi duduk di sebelahmu? Itu Miko, salah satu insinyur di timku. Apakah dia gay? Astaga William, bukan dia. Kamu mungkin salah orang. William hanya mendengus kecil sambil melanjutkan mengemudi. Elina menatapnya kesal, tapi dalam hati ia tersenyum. Meskipun William terlihat galak, jelas ia sangat peduli padanya. Elina dan William tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan hingga mereka tiba di sebuah restoran mewah di Jakarta. Saat mobil berhenti, William segera turun tanpa mengatakan apa-apa. Dia memesan pelayan untuk memarkir mobil, sementara Elina dengan kesal turun dari mobil dan masuk ke restoran tanpa memandangnya. Dengan perasaan jengkel, dia melepas sepatu haknya dan berjalan masuk dengan sedikit amarah yang terlihat jelas. Selamat malam Tuan. Apakah Anda sudah melakukan reservasi? Tanya seorang staf wanita yang menyambut mereka dengan senyum sopan. Dia kemudian memandang William dengan penuh perhatian. Kami bersama Daniel Morris, jawab William datar. Ah, Tuan Ozzy, selamat malam. Silakan ikuti saya, ujar staf itu dengan sopan lalu mulai berjalan. Restoran itu sangat elegan. Musik klasik dimainkan lembut oleh seorang pianis di sudut ruangan, memberikan suasana santai dan eksklusif. Semua meja penuh, menunjukkan betapa populernya tempat itu. Staf restoran membawa mereka menaiki tangga menuju lantai 2, melewati beberapa ruang pribadi sebelum berhenti di sebuah ruangan besar. Ketika pintu terbuka, perhatian semua orang di dalam ruangan langsung tertuju kepada mereka. Di ujung ruangan, Alvin dan Alvan tampak berbincang sambil tertawa. Bunga dan beberapa pria lain hanya duduk santai. Saat Bunga melihat mereka masuk, dia tersenyum lebar. Elina membalas senyumannya. Yo, lihat siapa yang datang. Apakah kamu merindukan kecantikanku? Alvan menyapa William dengan nada menggoda, sebelum pandangannya beralih kepada Elina. Hai, Elina, kamu masih ingat aku? Tanyanya dengan nada ceria sambil mendekat. Namun, sebelum Elina sempat menjawab, William berdiri di depannya, menghalangi Alvan dengan ekspresi dingin. Alvan hanya tertawa kecil dan merangkul William. Ah, serius banget, sudah kubilang, kamu pasti merindukan kecantikanku. Alvin ikut menyahut, tersenyum nakal ke arah Elina. Elina, apa yang kamu lihat di William? Dia terlalu kaku, kamu pasti lebih nyaman sama aku. Namun sebelum Alvin sempat mendekat, William langsung menariknya dan menyuruhnya duduk di kursinya dengan nada tegas. Duduk, dan jaga ucapanmu, katanya sambil melirik Alvin dengan tajam. Bung, kenapa kamu cemburu? Kami hanya bercanda, kata Alvan dengan tawa kecil. Bunga tertawa pelan di sampingnya dan berbisik kepada Elina, jangan pedulikan mereka. Dua kakak beradik itu suka cari gara-gara, tapi mereka nggak akan sampai menyentuhmu. Saat Bunga memperkenalkan pria yang duduk di depannya, dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Daniel Morris, katanya singkat. Elina Michelle, senang bertemu denganmu Daniel, jawabnya sambil menerima uluran tangan itu. Aku sudah mendengar banyak tentangmu, jawab Daniel dengan nada serius, matanya menatap lurus ke arahnya. Elina sedikit terkejut dengan tatapannya, tapi dia hanya tersenyum sopan dan duduk. William duduk di kursi di sampingnya, sementara Bunga duduk di sebelahnya, tepat di samping Daniel. Alvin dan Alvan berada di sisi lain meja, sibuk berbincang dan tertawa. Kenapa Daniel duduk di sebelah Elina? Favoritisme ya, goda Alvin dengan nada menggoda. Sudah,
Ayo pesan makanan, sahut William datar, mengabaikan komentar itu. Saat menelusuri menu, Bunga mendekatkan tubuhnya kepada Elina dan berbisik, kenapa William terlihat nggak nyaman. Elina melirik William yang tampak fokus pada menunya. Aku juga nggak tahu, sepertinya dia sedang bad mood, balas Elina dengan suara pelan. Bunga tertawa kecil, itu bukan bad mood, dia cemburu. Tapi tenang aja, dia pasti nggak akan bilang itu ke kamu. William yang mendengar percakapan mereka melirik sekilas ke arah mereka berdua, lalu kembali ke menu. Saat makanan tiba, suasana mulai cair. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba berubah serius ketika Daniel mulai membahas proyek bisnisnya dengan William. Sudah cukup, Bunga tiba-tiba menyela. Ini bukan tempat untuk rapat bisnis. Kita di sini untuk bersantai. Kenapa? Kamu akan menggugat kami, pengacara. Balas Daniel sambil tersenyum mengejek. Bunga menatap Daniel dengan tajam. Kalau kamu minta, aku bisa saja menggugatmu, jawabnya. Kalian berdua benar-benar seperti anjing dan kucing, kata Alvan sambil tertawa. Coba tenang sedikit, kita di sini untuk bersenang-senang bukan? Namun, percakapan itu terhenti ketika William mendapati Elina tertawa kecil. Perhatian semua orang langsung tertuju kepadanya. Kamu kenapa Elina? Tanya Bunga dengan penasaran. Dia menahan tawanya sambil berkata, William cemburu. Benarkan, kamu cemburu karena aku bicara dengan Miko tadi. William hanya menatapnya tanpa ekspresi, tapi pipinya memerah sedikit. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak, membuat suasana kembali riuh. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian Elina izin ke toilet. William mengizinkannya meski terlihat ragu. Ketika Elina tidak kembali setelah beberapa waktu, kekhawatiran mulai muncul di wajahnya. William segera keluar untuk mencarinya, tapi yang dia temukan hanyalah tas tangan Elina di dekat toilet yang kosong. Panik, dia segera menghubungi timnya melalui perangkat komunikasi di jam tangannya. Sinta ke tim S, Elina telah diculik. Lakukan pencarian di sekitar area taman. Matanya tajam mengamati keramaian di taman restoran, mencari tanda-tanda keberadaan Elina. Dengan tangan yang menggenggam erat senjatanya, dia bersumpah akan menemukan Elina sebelum semuanya terlambat.